Apapun yang dilakukan seorang ibu, ya, apalagi demi anaknya yang sakit keras, apapun akan dilakukan. Seorang ibu akan berusaha mati-matian, akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong, untuk menyelamatkan buah hatinya. Yang kita bantu kali ini adalah seorang ibu rumah tangga, namanya Mutia. Iya, umurnya 25 Ya. tahun. Dia mencari suaminya karena anak semata wayangnya saat ini sedang sakit. Ya. Jadi dia butuh bantuan suaminya, mantan suaminya tepatnya ya. Dia butuh mantan suaminya untuk membantu pengobatan anaknya. Jadi Ibu Mutia ini dulu punya suami namanya Teguh. Pernikahan mereka sampai umur 5 tahun. Gimana caranya supaya anaknya ini bisa sembuh? Gimana caranya supaya anaknya ini bisa sehat? Dia berusaha sekuat tenaga, dia doa, dia ikhtiar, dia minta tolong sama siapapun juga supaya anaknya ini bisa sehat. Ini klien kita Mutia ini tinggal di mana sih, Val? Dia tinggalnya di daerah Tangerang. Iya. Di desa kecil gitu di situ. Dia tinggal sama siapa? Sendiri atau udah nikah lagi dia ini? Sama anaknya nggak, belum nikah lagi. Oh, dia cuma tinggal sama anaknya ya. Jadi tujuan dia adalah mencari mantan suaminya untuk minta tolong ya. Iya. Biaya yang dikeluarkan banyak sekali. Sampai akhirnya dia mentok, uangnya habis, dia butuh bantuan dan terpaksa dia minta bantuan sama mantan suaminya. Bagaimanapun juga anak itu tetap adalah anaknya dia pastinya. Tetap tanggung jawab mantan suami. Iya, tanggung jawab mantan suaminya, ayahnya. Gitu. Ya udah, ini kita akan menuju ke rumahnya, nanti kita kupas habis ya, begitu ketemu sama Mutianya. Misi. Assalamualaikum. Ibu Mutia. Bu. Iya, Ibu Mutianya ada? Iya, gue kan sebelah tinggal di kontrakannya. Oh, di kontrakan sebelah ini. Iya. Maaf, Pak ya. Ya. Permis. Assalamualaikum. Misi. Ada orang nggak? Udah janjian belum sih? Kita samperin rumahnya, kita ketok pintunya berkali-kali. Ternyata Mbak Mutia ini nggak keluar-keluar dari rumahnya. Gue bingung dong, gue tanya Feli. Gimana nih Fel, katanya lu udah janjian. Kok nggak keluar-keluar Mbak Mutianya? Kemana nih Mbak Mutia? Coba telepon deh. Gue suruh telepon Feli ini. Tidur ya nyanyi? Aktif sih, tapi nggak diangkat ini. Misi. Bu Mutia. Tuh kan nggak diangkat, tapi nyambung nomornya. Ditelepon Feli berkali-kali, nggak diangkat handphonenya. SMS juga nggak dibalas. Mana Mbak Mutia ini? Tanya tangganya sebelah sini deh, tanya tangga sini. Coba tanya tangga sini deh. Itu kayak ada orang tadi. TV-nya nyala ya. Misi. Bu, maaf ini Ibu Mutianya kemana ya? Nih, sebelah ini. Biasanya sih ada. Oh, cuma kemana Ibu ya? Saya kurang tahu. Saya ketok-ketok dari tadi nggak ada. Coba bener kan Ibu di sini rumahnya Bu Mutia? Mana ya? Biasanya kemana Ibu? Tahu nggak? Wah, musik tadi pagi sih ada, cuman pas saya pulang, saya nggak keluar lagi tuh, ternyata udah nggak ada, saya juga baru pulang. Tadi pagi pas saya ini masih ada. Masa tetangganya sendiri nggak tahu sih? Kenapa ini? Ada apa ini?
Coba diketok lagi. Oh iya. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, makasih. Maaf ganggu Bu. Oh, kalau ada biasa harusnya dengar dia. Gak lama kemudian ini muncul yang namanya Mutia ini. Dia jalan kaki dalam keadaan gontai badannya, dia lemes, mukanya pucat, banyak pikiran. Ini kelihatan banget. Ya, maaf ini Mbak Mutia. Astagfirullahaladzim. Kita dari tadi nungguin, Mbak. Maaf ya, dari rumah sakit tadi nemenin anak saya dulu karena lagi dirawat. Silakan duduk dulu, Mas. Jadi anak Mbak sekarang ini di rumah sakit, dirawat di sana. Iya, Mas. Dia lagi di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kasihan Mbak, masih kecil ini. Umur berapa? Umur 3 tahun. Ya Allah. Memang seminggu yang lalu dia tuh badannya panas banget. Kita nggak tahu kalau dia tuh punya penyakit separah itu. Anaknya panas, kejang-kejang. Panasnya tinggi. Dan sekarang lagi kritis keadaannya. Dan harus diopnam di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kasihan, pasti Mbak nggak tegang lihatnya. Apalagi anak sekecil itu kan. Badannya panas sebenarnya udah seminggu yang lalu. Pertama sih ya, bawa dia ke rumah sakit, saya pikir dia tuh cuma demam biasa. Mas. Tapi begitu dokter ngasih tahu ke saya, ternyata dia tuh kena ginjal. Dan dia harus cepatnya dapat donor ginjal untuk kesembuhan dia, karena sekarang dia kondisinya kritis. Astagfirullahaladzim. Harus dapat donor ginjal. Donor ginjal bukannya harus sesuai genetiknya, semua harus sama, Mbak. Dan dokter bilang dia tuh harus secepatnya dapat donor ginjal itu. Dan saya pengen cari mantan suami saya untuk minta bantuan dia untuk kesembuhan anak saya. Nangis dari situ, gimana Mas, saya harus menolong anak saya. Semua cara sudah dia lakukan, dia sudah berusaha kemana-mana. Tapi tetap saja, ya, anaknya masih dalam keadaan kritis. Mas tahu kan kalau donor ginjal itu biayanya mahal banget. Saya tuh nggak tahu harus cari uang kemana. Anak saya dalam kondisi bahaya. Saya butuh ayahnya untuk tanggung jawab. Dia harus tahu kondisi anaknya. Selama ini ayahnya nggak pernah nengokin sama sekali. Nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Keluarganya? Nggak pernah. Apalagi mamanya dia tuh nggak pernah menyetujui hubungan kami. Mbak udah berusaha buat hubungin mantan suami Mbak? Saya udah sering banget sih coba hubungin dia. Anak saya tuh sering panas Mbak badannya. Setiap kali panas dia tuh kejang. Saya bingung gitu loh. Jadi saya selalu ngurus dia sendiri. Saya bawa dia ke rumah sakit. Pernah sekali waktu anak saya masih kecil banget. Itu pertama kalinya panas. Saya coba hubungin dia tapi dia bilang dia udah gak mau tahu lagi soal anak saya. Suaminya Mbak udah nikah lagi belum? Saya nggak tahu. Karena kita udah lost kontak. Udah lama banget. Ternyata Semenjak dia menceraikan saya udah gak pernah dengar kabar apa-apa lagi dari dia. Nah terus saya mau nanya sama Mbak, kalau dia udah nikah lagi, bermasalah nggak buat Mbak? Saya mau cari dia itu cuma untuk kesembuhan anak saya. Dia nggak peduli kalau suaminya udah nikah lagi atau belum. Dia nggak peduli kalau suaminya punya harapan yang lain sama dia. Dia nggak peduli. Dia cuma berharap anaknya bisa ketemu sama bapaknya. Dan bapaknya mau membantu biaya berobat anaknya. Cuma itu. Biar gimana pun
anak saya itu anak dia juga, Mas. Jadi saya itu pengen dia ikut bertanggung jawab dengan kesembuhan anak saya ini. Seharusnya dia mau tanggung jawab. Tapi dia pernah nggak ngirim uang begitu buat anaknya? Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali, Mbak. Jadi setelah cerai itu Mbak ngidupin anak Mbak sendiri. Saya ngidupin anak saya sendirian. Saya kerja, anak saya titipin ke ibu saya. Nah ini terus sekarang kita mau melakukan pencarian kapan? Mbak siapnya kapan untuk melakukan pencarian? Sekarang saya bisa. Karena keselamatan anak saya harus lebih cepat ketemu sama Mas Teguh supaya anak saya itu lebih cepat tertolong. Kalau dia nggak nyari sekarang, kapan lagi katanya? Ya sudah, kalau gitu saya temenin Mbak. Kita mau pencarian di mana? Mbak Mutia bilang kita pencarian harus ke rumah ibu mertuanya. Namanya Ibu Risma. Jadi kita sekarang aja ya Mas ya. Kayaknya ke rumah ibunya biar lebih cepat gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Sebentar ya, Mbak. Aku naruh obat anak. Ya, kita jalan langsung aja, mobil kita dari sana. Sebelah mana rumahnya? Yang mana Mbak rumahnya? Itu rumahnya sebelah kanan. Ya, itu. Ya gitu depan. Iya, depan itu. Ini ya pagar hitam. Iya betul, Mbak. Oke. Nah sampai di rumah mertuanya, kita ketok-ketok pintu pagarnya, keluar pembantunya. Rismanya ada Mbak? Ibu sedang pergi, Mas. Dari mana Mbak? Pergi keluar kota. Ada siapa di rumah Mbak? Kosong. Oh kosong sama sekali? Kosong sekali, kosong. Iya, kira-kira pulangnya kapan Mbak ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Bisa nggak bisa coba ditemukan atau gimana Sudah ya, Mbak? dikasih Soalnya tahu saya sih. penting banget mau Sudah ketemu. dikasih tahu katanya 2 hari lagi sih, Mbak. Mas Teguhnya sering datang ke sini nggak ya, Mbak? Oh, kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Soalnya saya cuma pembantu di sini. Masa Pak Teguh juga nggak pernah main ke rumah itu? Nggak mungkin lah. Apa sengaja pembantu ini nutup-nutupin atau bagaimana ini? Kita tanya apa-apa dia bilang nggak tahu. Nggak bisa diteleponin dulu gitu, Mbak. Saya penting banget. Saya mau ketemu ibu banget gitu. Nggak bisa, Mbak. Soalnya saya cuma dikasih tahu 2 hari di telepon baru mau datang ke sini. Atau kalau nggak, Iya, Pak. Waktu kita nanya-nanya sama pembantunya ini, tiba-tiba ada seorang dari dalam rumahnya teriak. Ada apa ini? Ngapain ini? Siapa itu? Ini, iya, kita dari Antv Pak. Jadi mau nolongin. Sebentar. Kamu Mutia kan? iya saya Mutia, Om. Kenal omnya ini. Omnya ini masih inget sama Mutia. Langsung dia marah, langsung dia ngelabrak, langsung dia maki-maki. Ngapain kamu datang ke sini? Kita udah nggak ada urusan. Ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu ibu. Karena harus ada yang saya bicarakan sama ibu. Penting banget. Ibu tidak ada dan keluar kota.